jalan-jalan ke Mekah sebelumnya, adu terus sampai ke Mekah, umroh. Ketemu lagi dengan saya di hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ba'du. Murah meriah serba seribu. Minum es alpukat campur susu. Selamat datang ibu-ibu. Tetap semangat, jangan lesu. Allahu Akbar. Ibu sekalian, kami hormati tentunya para pengurus Dekan Al-Anzi dan ibu-ibu Masjid Taklim Al-Anzi, hadirat semuanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita kirim hadiah Fatihah di Masjid Al-Anzi Barokatul Fatihah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kita sehat walafiat, mudah dan berkah dari segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah menganugerahkan kita semuanya anak cucu keturunan soleh dan solehat yang senantiasa kita akrab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Ibad, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad, dan semoga kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga Jannatul Firdaus yang paling indah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pahala berlipat kepada para donatur, muhsinat, bukan yang sudah menyisikan hartanya untuk kemakmuran Masjid Al-Anzi ini. Alhamdulillah wa bihamdillah. Wa idza hadatsana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi Sayyidina ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdoa itu sampai maghrib. Timur ada kering. Ibu, kita sejenak menghayati, mentadaburi surah Al-Mujadilah ayat pertama. Surat Al-Mujadilah, surat pertama dari juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah
sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Qala lati, perkataan seorang wanita. Alati itu sifat untuk perempuan. Kalau laki-laki alati, kalau perempuan alati. Gak disebutin namanya. Nanti kita dengar. Tujadiluka, perempuan itu yang mana menggugatmu wahai Muhammad. Fi zawjiha, tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan perempuan itu mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurahuma, dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar, basir, Maha melihat. Ada yang udah ngerti? Ada yang udah paham? Belum? Alhamdulillah. Kalau ada yang ngerti sih kalau dua, ini aja, ada bisa. Terus kalian, ini memahami yang gampang kalau kita tahu namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, ibu sekalian harus cerita ini. Janganlah bukanlah, jangan ingat. Dulu di zaman Rasul ada seorang wanita, ibu. Dia punya suami. Suaminya ini membuat wanita ini yang sudah masuk usia senja, kira-kira masuk lolita, lolos 50 tahun. Ada di sini kan? Ada. Kalau itu udah banyak. ABG ada sih. Sekarang dari itu ya. Dan 70 tahun ada. Nah, kurang lebih wanita ini sudah masuk usia senja 50 tahunan. Kalau saya masih cerita jelang 50 tahun, masih 40 tahun. Ibu-ibu sekalian, dia merasakan usianya yang sudah terlihat senja ini diiringi juga dengan perlakuan suaminya yang membuat dia semakin resah. Karena ibu sekalian, suatu ketika suaminya terucap perkataan yang membuat dia harus menghadap Rasulullah SAW dan mengadu urusannya, keluhannya pada Allah SWT. Ungkapan suaminya gimana? Dalam kondisi emosi tidak stabil, padahal ini juga udah sama-sama wanita. Lelaki itu namanya Aus bin Thabit, salah seorang dari sahabat yang pernah hadir di perang Badar, perang Uhud dan perang lainnya bersama Rasulullah. Wanita ini namanya Khawlah binti Tha'labah. Pernah dengar? Halo? Ada yang kenal? Ada, alhamdulillah. Ada yang kenal? Pernah dengar? Pernah? Gimana? Gak usah, saya ngomong. Ibu mengubah. Lelaki itu suaminya namanya siapa? Aus bin Thabit. Saudaranya namanya adalah anunya Ubadah bin Thabit. Awal ini namanya Khawlah binti Tha'labah. Nah, Aus bin Thabit dalam kondisi tidak stabil, terutama terdorong oleh godaan setan, dia berkata anti
indi kazohri ummi, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Kamu ya, punggung. Kamu ya kepada istrinya, bagiku seperti punggung ibuku. Di zaman jahiliyah dulu ibu-ibu, kalau ada suami yang mengungkapkan ucapan ini, anti indi kazohri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku, dinamakan dengan zihar. Apa bu? Zihar. Zihar itu dari kata zohrun, zohrun itu punggung, disebut dengan zihar. Kalau sudah ada laki-laki mengucapkan ini, anti indi kazohri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, maka lelaki itu tidak lagi boleh menggauli istrinya. Ya, lelaki itu suaminya itu tidak boleh menggauli istrinya, nggak lagi haram. Di zaman jahiliyah ini kayak semacam talak. Nah, ketika mengucapkan ini, suami dari siapa itu? Ibu namanya, istrinya, ada namanya Khawlah binti Ta'ad. Suami siapa? Aus. Jamal Aus. Minum Aus bin Salim. Nah, ibu sekalian, zaman dahulu ungkapan ini dianggap sebagai talak. Akhirnya sang istri ini beliau menjadi bunda, karena kalau sudah keluar ungkapan ini dia tidak boleh lagi berhubungan sama suaminya. Dianggap bisa saat itu. Zaman Islam belum ada, dalam ajaran syariat Islam belum ada. Akhirnya dia saking bundanya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya dulu masih muda, sama aus suami akrab, mesra, romantis. Anak sekarang udah banyak, usia saya udah lulita, dia juga sama. Nah, suami saya modelnya begitu ya. Saya kalau bisa kasihan sama anak saya. Kalau saya bertahan, berarti ada pengungkapan zihar. Karena kamu boleh lagi berbarengan dengan suami saya, dan boleh lagi menggaul saya. Gimana ya Rasul? Terus disampaikan ini ke Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan saya dan Aisyah, rumahnya beliau yang serumah dengan Nabi Muhammad SAW itu kalau itu cuma dikisahkan di bibinya dan rumah beliau suaminya sini masjid. Nah, beliau ini Sayyidah Aisyah pengen dengar suara atau keluhan dari Khawlah ini kayak gimana sih? Udah tergeli-geli, nggak dengar juga. Padahal dia bilang kalau Rasulullah nggak dengar, karena cuma ada terbang. Nah, turunlah ayat ini. Sungguh Allah mendengar seorang wanita, terkadang seorang wanita yang mengadu komplain kepadamu wahai Muhammad, menggugat kepada Muhammad tentang suaminya. Turunlah ayat ini, yaitu kita tentang bahwasanya ibu sekalian, kalau seorang mukminah muslimah yang baik dalam kondisi tidak nyaman karena ada tekanan dari manapun, apalagi dari terdekat istri suaminya, yang biasa dilakukan para laki-laki
Ibu-ibu pelajarannya dari sini. Kalau itu lagi galau, bete, tahu bete? Itu tausiah, boring time. Paling enak lah. Curhat pertama kali. Tapi sebenarnya. Yang kedua, nanya ke orang yang ngerti tentang agama, tentang syariat. Nah, ibu ceritakan orang yang ngerti. Emang laki lu tuh nih, sama aja laki gue. Ngapain jadi? Nanya dia tentang agama, tentang syariat. Wanita ini seolah tanya ke Rasul. Di saat yang sama, dia juga watastaki ilallah, ngelapor, berkeluh kesah, curhat kepada Allah Subhanahu. Jalan bareng, curhat sama Allah iya, konsultasi juga iya, konsultasi sama orang yang ngerti tentang agama, tentang syariat, biar dapat pencerahan, biar dapat masukan. Gimana ya Rasul? Belum lagi. Sabar. Ya Rasul udah belet nih. Belum ya. Sama kali baru nih. Gimana ya Rasul? Belum juga tuh akhirnya. Buat astaghi ilallah, dan dia mengatakan prihatin saja kepada Allah, dan Allah yasma, maha mendengar. Wallahu yasma. Ibu tadi Aisyah dengar gak suaranya? Seolah ini ngomong Rasulullah. Gak dengar. Bersama pelajaran semeter nyampe. Bisa dengan hadis suami dalam tasbih dikasih enggak dengar juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha dengar. Wallahu yasma' tahawurakum. Ibu, ini saya ke panitia, ke pengurusnya, tolong kasih judul topik saya hari ini namanya Allah Maha Mendengar. Ibu-ibu, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu gundah. Ibu ada keluhan apa aja bilang pada Rasulullah. Dulu kata para sahabat pernah punya sepatu lalu ada kalian tadinya hilang, aduh Allah SWT. Nah ibu nggak bisa bayar KPR cicilan sebulan, gimana bilang sama Allah, ya Allah nggak bisa kamu sudah dibilang saya aku dibayar. Allah ini bayar makan aja sehari susah. Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bilang sama Allah dengar. Walaupun dalam hati Allah dengar. Walaupun bisik-bisik Allah dengar. Jangan teriak-teriak, woi, gua belum bayar. Pakai kata-kata karena berkomunikasi sama ibu sekalian, ceritanya Allah. Nah, barulah disampaikan. Ya Allah, sudah turun ayatnya. Allah kemudian menyampaikan, kata Allah mengatakan, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum, innallaha sami'un basir. Ustaz, gimana masalah biharnya? Ini misalnya tadi sebut alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma kunna ummahatihim, yaitu orang-orang yang menzihar di antara kalian terhadap istri-istri mereka, termasuk siapa tadi? Aus bin Somit, terhadap istrinya siapa namanya? Khawlah binti Khuwailid. Ma'unna ummahatihim, istri mereka itu bukan
ibunya. Jadi ibu kalau dibilang engkau seperti ibu, seperti ibuku, berarti dia maksudnya adalah menyamakan istrinya dengan ibunya, sama-sama mahram, tidak boleh lagi digauli. Nah, Allah menjelaskan mahunna ummahatihim, istri kalian itu bukan ibu kalian. In ummahatuhum, ibu kalian sesungguhnya adalah bukan lain illal lati waladahum, yang melahirkan mereka. Istri kalian itu melahirkan kalian juga enggak. Makanya beda antara ibu dengan istri, jangan disamain. Wa innahum la yaquluna munkara min al-qawli wa zura. Orang yang bilang dari ucapan jihad, kamu bagiku seperti punggung ibuku, mereka mengatakan munkar, perkataan yang munkar, benar. Boleh. Dua daripada begitu di sini. Ada yang apa yang lain begini? Yang kamu bagiku seperti yang saya tunggu bagian tubuh pulang utuh. Kalau mata apa? Kata lama gigi mata yang biasanya dibuat untuk ungkapan menghibur, merayu, kemudian pokoknya masih lah. Matamu seperti rembulan, cocok. Gigimu merah seperti kayu kutuk. Kenapa itu? Kalau ungkapan yang menggambarkan tentang keindahan istrinya itu boleh. Seputaran mata. Tapi kalau ke bawah punggung, apalagi ini boleh satu jangan, boleh. Berapa ini? Nah, terus kalian, ibu kamu beda dengan istri kamu, jangan disamakan. Yang ungkapan itu adalah ungkapan yang munkar dan berzuhur kotor. Ya, jadi saya enggak tahu ungkapan ini, tapi ini perlu diketahui juga. Kalau Indonesia saya pakai salah. Wa innallaha ghafur. Gimana kalau terjadi talak enggak, pisah enggak? Nah, dilanjutkan. Walladzina yudhhiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang zihar istri-istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka taubat. Salah sekali. Oh ya Allah, ya Allah sifat, ya Allah yang saya tanya. Fatahriru raqabah. Ya, diterima oleh, tapi dikatakan bayar kafarat. Kafaratnya apa? Membebaskan budak min qabli ayyan, masa sebelum mereka berhubungan menggauli dari beliau Nabi wa qadimah basir. Kalau nggak sanggup gimana? Jadi usia siapa yang menjaga. Kalau nggak sanggup bayar memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, nggak ada jeda, terus tiap hari 2 bulan berapa hari? 60 hari. Kalau 1, 2 gimana? Pemisahan miskin bayar kasih makan 60 orang miskin. 1 sok kira-kira 3/4 kilo akhirnya. Nah, Rasulullah ini wahai Aus, kenapa kamu buat kayak gitu? Kenapa kamu buat ungkapan kepada istrimu ya Rasulullah? Maaf ya Rasulullah, ya sila itu karena syaitan. Ya segitu, itu karena syaitan. Betapa pun kadang-kadang suami berkata yang berbahaya untuk hubungan rumah tangga, tetapi
tapi suami yang baik tetap dia punya keitikan baik dan dia mengungkapkannya bahwa yang dia lakukan itu karena setan. Kalau ditanya sama yang konsultasi apa begitu bisa sih, itu berarti kemudian nggak benar. Dikit ngomong. Tapi kalau sebenarnya iya, saya bilang kalau saya tetap supaya berjalan harus besok mengajarkan. Nah, lagi itu ada ayat, kamu udah berjihad, tapi jihad itu ada kabarnya, itu bukan salah. Kabarnya apa? Harus kamu bayar mereka budak. Ya Rasulullah tidak punya budak. Mengapa? Ya, saya semua begini, mana? Yaudah, jadi kamu buat saja 2 bulan berturut-turut. Apalagi buat saya loh, usia saya sudah wanita, 20 tahun, nggak sanggup, sudah tua saya. Anda sebutkan bahwa buat saya pun kami sudah tua. Ini orang yang sudah tua, sudah miskin, berapa begitu? Udah gini deh, kamu sekarang kasih makan orang miskin di mana? Ya Rasulullah, justru saya paling pernah menggunakan Tuhan. Nggak sanggup, makanannya susah, kasih makan orang miskin. Gimana ya Rasulullah? Jadi ini memang unik ya. Buat Rasulullah ini ternyata dari sekalian udah lama menikah, udah tua, anaknya banyak, miskin lagi. Pengajarannya kadang-kadang yang sering dari diri sekalian faktor ekonomi yang membuat hubungan keluarga jadi berantakan. Saya benar berkata ada faktor yang buruk, fakir, miskin, kadang sering membuat orang jadi kubur. Ini ibu saya kasih doa ini dengan dari Rasulullah SAW agar kita dilindungi bersama dari akhir. Doanya apa ibu? Doanya apa? Saya katakan ibu yang saya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Apa itu? Alhamdulillah. Diam-diam aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Banyak maksud Rasulullah agar kita dijaga Allah dari fakir, miskin, melarat yang membuat kita jadi kufur. Ya, tapi urusannya bukan sekarang miskinnya, jadi kufurnya itu. Kan kalau gitu kayak aja jadi kufur, nggak boleh juga. Yang penting tidak kufur. Ya, jangan sampai durhaka kepada Allah. Mau kaya tapi kufur durhaka juga nggak boleh. Yang penting kita bisa kufur. Syukur orang kita rezekinya yang pas-pasan. Pas butuh untuk bayar rumah ada, pas butuh bayar sekolah anak ada, pas kita sekolah ke SMP, SMA, kuliah ada, mau umroh ada, mulai haji ada, mau beli rumah lagi pas-pasannya juga. Allahumma ij'al rizqa ummati apa-apa. Saya berdoa gitu ya Allah. Rasulullah doakan kita istri pas-pasannya bijak dengan Rasulullah. Itu ya
kebetulan. Nah, saking nggak bisanya lagi, ya ini bos saya punya kamar orang ke kamu pakai, kamu sedekahin ke 60 orang miskin buat bayar kamar kamu yang sudah mensihat istri kamu, biar kamu nanti bisa duduk kembali dan halal istri kamu itu. Sekalian, antara pelajarannya yang disampaikan ini adalah jangan pernah ibu merasa Allah tidak mendengar keluhan ibu. Wanita itu orang biasa. Soleh itu bukan orang terpandang, bukan orang bangsawan, bukan politik, orang biasa miskin papa. Buat bayar kamar saja nggak punya, nggak didengar, nggak dilihat, tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar. Bahkan karena masih dia dari satu pembalu Umar bin Khattab radhiyallahu ketika ya diri oleh pendampingnya lewat seorang wanita lansia disetop Umar berdiri taruh dikasih wejangan Umar terus Umar bin Khattab ini menang baik lama itu bukan gitu ya, kalau masih dulu panjang kalau itu serius Umar begini nah temennya yang itu mungkin kalau itu gimana nih iya Umar kata temennya udah aman udah pokoknya udah begitu orang segini ya kata Umar tahu lah siapa dia? Nggak tahu. Ini wanita yang perkataannya Allah dengar, yang aduannya Allah respon, yang lewat dia pun semua terlihat. Wallahi kata Umar, kalau saya disuruh dari mulai subuh sampai malam berdiri dia mau saya dengerin. Kenapa? Itulah keutamaan kita. Sekalian maka ibu mulai sekarang jangan ragu langsungkan menyampaikan keluhan ibu kepada masyarakat dan konsultasi orang yang mengerti tentang hukum agama dan hukum syariah. Untuk dulu ya, untuk saya karena tadi benar itu kami ke Sumatera lewat Bakauni. Ada apa sih? Bakauni ya? Ke Sumatera lewat Bakauni. Kalau di Kongo lewat Ansiogi Medan. Di Kongo lewat Ansiogi. Cukup dulu sampai di sini. Besok-besok kita sambung lagi. Selamat Ibu ya. Sebelum kita doa dulu, selesai sponsor sebelum kita doa kita istighfar kepada sama-sama.
في سبيلك إلا نصرته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والاستقامة وحسن الخاتمة ورضاك والجنة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين putih-putih bunga melati harum mewangi di pagi hari. Kalau siang kita sampai di sini, bukan ada yang duduk harap tahu diri. Pergi ke masjid pakai kopiah. Ajak anak pilih berkat dan patuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.